warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Anitu Harisum, seorang guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di UPT SD Negeri 27 Tabo-Tabo, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan saya adalah seorang mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 dengan NIM 24080800196 di Institut Agama Islam Negeri Palopo. Pada hari Jumat 31 Januari 2025, saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran di SD Negeri 27 Tabo-Tabo, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa. Untuk kelasnya silakan disiapkan. Seluruhnya duduk, siap ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima. Berbunyi semua siswa kelas 5. Marilah berdoa, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Atina ya Allah rahmatullah, kepada kami ilmu pengetahuan dan pahamkanlah akan ilmu itu kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Dengarkan namanya ya, siapa yang tidak hadir. Sarina Adila, Hadir Bu. Adila Astari, Hadir Bu. Ahmad Rizki, Mardin, Hadir Bu. Muhammad Abraham, Hadir Bu. Nurul Kumaya As-Sahra, Hadir Bu. Salwa Mutiara Satnur. Hadir Bu. Oke, jadi hadir semua ya. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Jadi mari kita bersama-sama membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
pembelajaran kita minggu lalu tentang hari Akhir. ya tentang hari akhir. Jadi hari akhir itu adalah hari Kiamat. ya kiamat atau peristiwa hancurnya seluruh alam Semesta. Baiklah, jadi kali ini kita akan belajar tentang senangnya berteman. Siapa yang suka berteman? Saya. Ya, jadi kita itu harus senang berteman. Kenapa? Karena kita membutuhkan teman. Kalau mau bermain butuh teman atau tidak? Butuh. Nah, kalau misalnya kita kesulitan butuh teman atau tidak? Butuh. Nah, jadi di saat kesulitan selain guru kita juga butuh teman untuk membantu membantu kita. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini yang pertama menjelaskan makna berteman tanpa membedakan agama. Kemudian yang kedua ada menjelaskan bentuk-bentuk perilaku yang mencerminkan berteman tanpa membedakan agama dengan benar. Jadi kita bisa simak video tentang pembelajaran senangnya berteman. Anak-anakku silakan simak video ya. Umat bersaing dan mempraktikkan perilaku bersaudara sesuai dengan ajaran Islam. Seluruh umat beragama, umat manusia memiliki teladan mulia yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memperlihatkan hubungannya dengan bentuk agama selain Islam. Ini menjadi teladan bagi kita untuk berteman tanpa membedakan agama. Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita pelajari materi berikut. A. Persaudaraan dalam Islam. Persaudaraan dalam Islam disebut ukhuwah. Ukhuwah terbagi atas 3 macam, yaitu 1. Ukhuwah Islamiyah, 2. Ukhuwah Wataniyah, dan 3. Ukhuwah Insaniyah. Ukhuwah Islamiyah
agar tercipta hidup rukun dan harmonis. Berteman tanpa membedakan agama. Berikut ini adalah pelajaran yang dapat kita teladani dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalani kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Tolong menolong kepada siapa saja. Menolong orang lain adalah perbuatan yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Menolong orang lain sekalipun berbeda agama. 2. Tidak membeda-bedakan teman. Dalam berteman, kita tidak boleh menjauhi, apalagi memusuhi teman yang berbeda agama dengan kita. Kita harus berteman dengan orang yang berakhlak baik dan menjauhi teman yang bisa mengajak atau mempengaruhi kita kepada perbuatan yang tercela. 3. Tidak memaksa untuk memeluk agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memaksa orang lain untuk masuk agama Islam. Kelembutan dan akhlak yang baik dalam bergaul membuat orang mencintai beliau dan akhirnya tertarik untuk masuk agama Islam. Itulah cara Rasul dalam mengenalkan agama Islam. C. Hikmah berteman tanpa membedakan agama. Ada beberapa hikmah yang akan kita dapatkan jika kita berteman tanpa membedakan agama, yaitu 1. Menciptakan perdamaian. 2. Mempererat persaudaraan. 3. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Disukai banyak orang. Dan 5. Menjadikan pribadi rendah hati. Demikian anak soleh dan soleha materi pembelajaran kita kali ini. Nah, jadi itulah tadi pembelajaran mengenai indahnya berteman. Indahnya berteman. Jadi siapa yang bisa mengartikan, menjelaskan kembali apa itu berteman tanpa membedakan agama? Baca di atas sampai itu. Saling menghormati. Saling menghormat. Jadi berteman tanpa membedakan agama berarti menjalin hubungan berteman dengan siapapun atau siapa saja. Jadi tanpa memandang perbedaan keyakinan atau kepercayaan atau agamanya. Kemudian tadi ada dibagi 3 ya. Persaudaraan dalam Islam itu ada 3. Apa yang pertama tadi? Ukhuwah Islamiyah. Yang kedua ukhuwah wataniyah. Coba lihat bukunya di halaman 144. Jadi di situ ada persaudaraan dalam Islam ada 3. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah wataniyah, dan ada ukhuwah insaniyah. Nah, jadi kita bisa lihat di atas apa saja nilai-nilai utama dalam berteman tanpa membedakan agama. Yang pertama saling Menghormati. Ya, yang kedua apa? Toleransi. Toleransi. Yang ketiga Saling membantu. saling membantu. Yang keempat Tidak memaksakan kehendak. tidak memaksakan kehendak. Kemudian tadi dijelaskan, coba jelaskan contoh perilaku berteman tanpa membedakan agama. Pertama, Menghormati teman yang sedang beribadah. yang kedua, Tidak menjadikan agama lain. yang keempat, Berjalan seperti bermain dan bekerja. Yang keempat, coba lagi-laginya. Yang keempat apa? mengucapkan selamat saat teman merayakan hari raya agamanya. Yang kelima apa? Tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Jadi itulah tadi contoh berteman tanpa membedakan agama. Jadi tidak apa-apa kita mengucapkan salam saat teman kita merayakan hari raya agamanya. Apa itu
apa saja dampak positif pertemuan tanpa membedakan agama? Yang pertama, hidup lebih damai dan harmonis. Yang kedua, memiliki banyak teman. Mengembangkan sikap saling menghargai. Dan terakhir, menghindari permusuhan atau perpecahan. Selanjutnya jadi adapun LKDP ya sudah dibagi kelompoknya, ada kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi silakan kelompok 1 menjawab pertanyaannya yang ada di atas, kemudian dipresentasikan. Kelompok 2 ada di halaman di buku tak? Silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Jadi silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Di situ tidur dekat teman, supaya bisa berdiskusi dengan temannya. Jawab begitu dulu itu. Itu di atas. Sampai yang di anak. Apa contoh
Sudah? Belum ya? Yang dua itu tiga ya.
tiga contoh. Sudah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu, apa yang dimaksud dengan ancaman tanpa membedakan agama? Jawab. Berteman tanpa membedakan agama berarti mencari hubungan pertemanan dengan siapa saja tanpa memandang perbedaan percaya atau keyakinan yang dianut. Dua, sebutkan 3 manfaat dan berteman tanpa membedakan agama. 1. Menjaga kerukunan dalam masyarakat. 2. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. 3. Mengerjakan nilai toleransi dan empati. 3. Berikan 3 contoh perilaku yang menunjukkan sikap berteman tanpa membedakan agama. 1. Menghormati teman yang sedang beribadah. 2. Tidak mengejek atau merendahkan agama lain. 3. Bermain dan bekerja sama tanpa memandang agama. Sudah, silakan kelompok 2 menanggapi. Apa ada pertanyaan dari Saya, apa yang dimaksud teladan? silakan teladan apa yang dimaksud teladan? Sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh. Teladan itu sesuatu yang bisa dicontohi, diteladani. Sudah paham kelompok 1, kelompok 2? Sudah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan. Jadi kelompok 2 silakan naik ke sini. Tugas diskusinya. Silakan memperkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa yang dimaksud ukhuwah Islamiyah? Ukhuwah Islamiyah artinya persaudaraan karena sama-sama beragama Islam. Apa yang dimaksud ukhuwah Islamiyah? Punya tanah, air, bangsa atau negara. Apa yang dimaksud ukhuwah Islamiyah? Artinya persaudaraan karena sesama manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita tidak boleh membedakan teman dalam bergaul? Karena dengan persaudaraan hidup terasa damai dan indah, tidak ada musuh, tidak saling iri dan menjatuhkan. Sudah. Nah, kelompok 1 silakan ada yang bertanya. Apa yang dimaksud toleransi? Toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama manusia. Jadi toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati yang sesama. Paham kelompok 1? Paham. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 kembali ke tempatnya masing-masing. Baiklah, jadi itulah tadi presentasi masing-masing kelompok. Jadi sudah paham semua materinya? Sudah. Tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Dan dan dan. Den den den. Den den den. Dan dan dan. Den den den. Den den den. Set. Aha.
membedakan agama. Jadi persaudaraan ini dalam Islam itu ada 3 tadi ya. Ada apa? Ukhuwah Islamiyah. Jadi ukhuwah Islamnya itu adalah persaudaraan karena sesama Muslim atau Islam. Yang kedua apa? Ukhuwah wataniyah. Nah, jadi ukhuwah wataniyah ini adalah persaudaraan sesama warga negara yang tinggal di negara yang sama walaupun tidak seagama. Yang ketiga apa? Ukhuwah Islamiyah. Nah, jadi ini persaudaraan karena sesama manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala tanpa membedakan agamanya, sukunya, rasnya, bangsanya dan golongannya. Jadi sebagai kesimpulan pada hari ini, berteman tanpa membedakan agama itu adalah bagian dan sikap toleransi saling menghargai. Kemudian dengan sikap ini kita bisa hidup damai dan harmonis dalam beragama. Nah, yang ketiga, jadi setiap orang berhak dihormati tanpa membedakan perbedaan keyakinan yang dianut. Jadi kalau ada teman tak Kristen tidak apa-apa kita berteman. Yang salah itu ketika kita punya teman Kristen tapi mengikuti agamanya. Nah, itu yang salah. Tetapi kalau berteman dengan beda agama itu tidak apa-apa. Jadi kita itu harus saling menghargai, itu tadi toleransi ya, tidak membeda-bedakan ya, tidak menghargai perbedaan antara sesama manusia. Jadi silakan buka halaman 152 sebagai tugas individu ya.